di Exile Virtual Expo 2021. Kembali lagi teman-teman sekalian. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami, baik yang sudah visit ke booth, rekan-rekan kami juga, dan tentunya dari main stage area, saya Ririn masih kembali lagi untuk menginformasikan dan juga menemani Anda. Kita memasuki hari ini adalah di Day 2 Talk Show yang ketiga. Dan talk show yang ketiga pada sore hari ini, siang menuju sore hari ini, dipersembahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Akan ada talk show tentang Indonesia Coral Reef Garden, membangkitkan atraksi wisata bawah laut. Dan akan dibawakan oleh Bapak Raden Bambang Aditya Nugraha, yang nantinya juga akan memberi kesempatan untuk teman-teman attendees semuanya yang ingin bertanya-tanya secara langsung bisa menuliskan pertanyaannya ada di kolom Q&A. Oke, ada box Q&A di situ. Nah, bisa di situ diberikan pertanyaannya, atau kalau mau kangen-kangenan, mau say hi juga boleh, ada kolom chat di situ yang lebih bisa untuk ngobrol-ngobrol ya. Baik, sekali lagi ini adalah persembahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan akan dibawakan oleh Bapak Raden Bambang Aditya Nugraha. Oke. Dan temanya adalah Indonesia Coral Reef Garden, membangkitkan atraksi wisata bawah laut. Bapak Raden Bambang Aditya Nugraha, apakah sudah ada? Sudah hadir, Mbak. Terima kasih. Sudah hadir, Pak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau saya boleh sedikit menjelaskan, Bapak ini adalah Koordinator Wisata Bahari dan Benda Berharga asal muatan kapal tenggelam, Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Laut, Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia. Betul begitu ya, Pak? Betul. Waduh, ini panjang sekali. Panjang, Mbak ya. Jabatannya panjang sekali nih, Pak. Tapi menarik loh, Pak. Nih ada benda berharga asal muatan kapal tenggelam. Wah, ini kalau kita bikin satu sesi tersendiri membahas mengenai ini menarik juga nih, Pak. Anyway, juga sudah hadir moderator kita untuk siang hari ini, Ibu Teresia Susanti. Selamat siang, Bu. Siang, Mbak Ririn. Selamat siang. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, karena ini pasti akan menjadi satu pembahasan dan juga perbincangan yang menarik, kami akan mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk bisa memulai acara. The floor is yours. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ririn. Selamat siang Pak Bambang Nugraha, yang sering dipanggil Pak Ibeng ya. Dan pemirsa, teman-teman semua. Ya, dan teman-teman semua yang mungkin sudah saya kenal dan beberapa mungkin yang belum saya kenal. Salam sehat selalu yang pasti ya, meskipun kita siang hari ini bisa hanya melalui online, tapi saya bersyukur kegiatan di ekstrim ini bisa terselenggara seperti tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Pak Darmawan memberikan kesempatan kepada kami bisa join untuk saling sharing, diskusi, bagaimana sih potensi wisata kita, wisata bawah laut, ekosistem kita yang sangat kaya, memperkaya atraksi wisata kita. Satu program tahun ini kita sudah membuat Indonesian Coral Reef Garden yang pastinya baru di satu kawasan di Bali khususnya sebagai destinasi wisata yang cukup banyak menarik wisatawan. Lebih jauh nanti Pak Bambang akan lebih menjelaskan bagaimana Coral Reef ini hadir memperkaya wisata bawah laut kita dan bagaimana Coral Reef ini akan membantu masyarakat meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkaya atraksi wisata baru. Baik, Pak Bambang, silakan kami beri kesempatan untuk lebih menjelaskan mendalam bagaimana Coral Reef ini bisa direplikasi ke lokasi-lokasi lainnya. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Mbak Santi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, semoga kita selalu dalam keadaan fit dan dijauhkan dari virus corona yang saat ini melanda tidak hanya di dunia tapi khususnya di Indonesia. Baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Ririn dan Mbak Santi juga, insya Allah ke depan dalam waktu 30-40 menit saya sebelumnya ingin mengucapkan permohonan maaf. Sejatinya yang akan mengantarkan topik yang berkaitan dengan Indonesian Coral Reef Garden ini adalah Bapak Miftahul Huda, Dr. Miftahul Huda selaku Direktur Jasa Kelautan. Namun beliau saat ini sedang ada kegiatan mendampingi Bapak Menteri Kelautan di Sumatera Barat. Kemudian ada lanjutan beliau melakukan perjalanan dinas ke lokasi lain yang ada di Makassar dan Manado. Jadi mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, saya mewakili beliau. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya, Mbak Santi atau teman-teman dari panitia. Terima kasih. Atau saya yang menampilkan, Mbak Santi? Silakan panitia. Baik, sambil menunggu mungkin ya, sambil menunggu bahan yang sudah kami share ke teman-teman panitia. Ya. Gimana Mbak Santi? Iya, mungkin Pak Bambang, kalau panitia tidak memungkinkan share, bisa Pak Bambang mungkin share. Siap. Siap Mbak Santi. Udah kelihatan ya Mbak Santi ya? Ya, silakan Pak Bambang. Baik, seperti tadi disampaikan, judulnya adalah Indonesia Coral Reef Garden atau kita singkat dengan ICRG, membangkitkan atraksi wisata bawah laut khususnya di Provinsi Bali yang kita laksanakan pada tahun 2020 kemarin gitu ya. Nah, sebelum masuk ke slide yang pertama, saya ingin menyampaikan kenapa ada Indonesian Coral Reef Garden ini. Dari awal sebenarnya ICRG ini bukan sesuatu yang baru. Itu tahun 2018 sudah diinisiasi oleh Kemenko Marves dan beberapa LSM yang ada di Provinsi Bali. Itu menginisiasi untuk bagaimana kita melakukan restorasi atau perbaikan lingkungan ekosistem khususnya terumbu karang yang ada di Provinsi Bali. Nah, seperti yang kita ketahui tahun 2020 kita mengalami apa yang disebut dengan pandemi COVID, banyak sekali sektor yang terdampak khususnya pariwisata. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu dan sekarang masih berjalan adalah program pemulihan ekonomi nasional sebagai rangkaian untuk mengurangi dampak COVID-19 khususnya terhadap usaha-usaha ekonomi mikro, kecil, menengah maupun yang agak besar gitu ya. Nah, ada kalau kita mengacu pada program pemulihan ekonomi nasional ini ada 4 prioritas yang diutamakan, yaitu adalah perlindungan sosial, kemudian UMKM, padat karya, dan pembiayaan perusahaan. Nah, program ICRG ini lebih fokus pada program padat karya. Bagaimana kita bisa membangkitkan ekonomi di tengah bagi masyarakat di tengah pandemi. Yang seperti kita tahu bahwa pariwisata ini tentunya karena sangat mengandalkan pergerakan dari manusia dari satu tempat ke tempat lainnya, pariwisata gitu ya. Sementara pandemik itu membatasi orang untuk bergerak kemana-mana. Dia harus diam di rumah gitu kan. Akibatnya seperti yang kita tahu, pariwisata di mana-mana itu hancur. Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia pun, di lokasi-lokasi yang mengandalkan pariwisata sebagai ekonominya itu mengalami mengalami keruntuhan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita mencoba meng-create dengan Menko Marves, coba meng-create bagaimana program itu bisa membangkitkan ekonomi secara bersamaan, tapi ada manfaat bagi lingkungan. Kira-kira seperti apa gitu kan? Dan kenapa kita pilih Bali? Karena Bali sejauh ini yang kita ketahui merupakan ikon dari pariwisata yang ada di Indonesia. Kurang lebih pada saat mulai pandemik itu mengalami kontraksi sampai dengan minus
9-10%. Nah, hal itu yang mengakibatkan banyaknya pelaku-pelaku usaha maupun teman-teman kita yang bergantung pada pariwisata dirumahkan. Jadi oleh karena itu kita mencoba membangun program ini di tahun 2020. Nah, tapi terlepas dari itu, sisi yang ingin kami angkat pada siang hari ini adalah mengapa kita membuat program ini sebagai atraksi wisata bawah laut di Provinsi Bali. Nah, kalau kita melihat jasa ekosistem terumbu karang, saya pikir ini teman-teman sudah sangat hafal dan di luar kepala, bahkan mungkin menjadi salah satu kegiatan utama sehari-hari selama ini. Apa itu ekosistem dari terumbu karang? Jadi seperti yang kita ketahui, terumbu karang memiliki jasa penyediaan, jasa pendukung, kemudian jasa budaya, serta jasa pengaturan. Di jasa penyedia, terumbu karang sebagai breeding nursery, spawning, sampai dengan feeding ground. Juga sebagai sumber ikan, obat-obatan, genetik, sumber bibit budidaya, dan ikan hias, serta bahan dasar konstruksi. Kemudian ada juga jasa pendukung sebagai sumber keanekaragaman hayati, baik itu untuk habitat hewan laut yang langka, pendukung ekosistem mangrove, lamun, dan habitat pelagis. Serta ada jasa pengaturan, pelindung pantai dari gelombang, banjir, erosi, serta peredam daripada arus. Juga sebagai pengatur nutrisi dan kualitas air. Untuk dari jasa budaya, yang kita ketahui bahwa terumbu karang memiliki peran sebagai objek kegiatan wisata bahari untuk rekreasi dan estetika, kemudian eko-edowisata, objek penelitian, serta warisan kekayaan. Nah, ini semua terumbu karang sebelum adanya COVID itu mengalami ancaman, baik itu secara natural, coral bleaching, pemanasan global, atau pengasaman, juga mengalami ancaman dari antropogenik seperti aktivitas manusia, baik itu pariwisata, penggunaan alat tangkap yang merusak, bom, cyanida, dan lain sebagainya, atau pengambilan karang untuk konstruksi dan ornamen. Nah, jadi ini semua terjadi sebelum COVID. Apakah yang terjadi ketika COVID ini berlangsung, gitu ya, pandemi? Karena tadi pada saat COVID terjadi, orang dibatasi untuk datang, orang dibatasi untuk berpergian. Artinya proses-proses aktif restorasi itu menjadi terbatas. Restorasi itu sendiri membutuhkan waktu, gitu kan, membutuhkan proses, membutuhkan effort. Ditambah lagi sekarang ada batasan akibat pandemi ini. Nah, kalau kita ambil intisari dari beberapa kajian, kemudian dari beberapa narasumber, kalau kita lihat bahwa COVID ini di satu sisi tadi seperti kami sampaikan, membatasi orang untuk bepergian, membatasi ruang gerak untuk melakukan sesuatu, khususnya misalkan berkaitan dengan restorasi ini, mencegah orang untuk turun ke lapangan, gitu ya. Dan yang kedua, COVID ini pastinya di awal terjadi kebijakan pemerintah adalah melakukan pembatasan anggaran, sehingga anggaran itu dialihkan semuanya untuk peningkatan COVID. Saya pikir ini wajar ya, karena memang itu yang menjadi target pemerintah adalah bagaimana mengatasi secepat mungkin program pandemik ini, sehingga pihak yang terdampak atau masyarakat yang terdampak akan mendapatkan bantuan atau respon yang cepat dari pemerintah, sehingga harus ada anggaran-anggaran yang harus dipisahkan atau disisihkan. Tapi impactnya adanya pembatasan tentunya mengurangi kunjungan wisatawan menurun, kemudian pendapatan masyarakat menurun, impact juga dari wisatawan tentunya, impact juga dari pembatasan tadi. Kunjungan wisatawan mengakibatkan anggaran dukungan konservasi juga menurun. Seperti tadi kita sampaikan di awal, anggaran semua yang berkaitan dengan pembangunan di sektor lain itu dialihkan, sehingga
program restorasi atau pengawasan terumbu karang menjadi terganggu. Tapi di sisi lain, sebenarnya pada saat terjadi pembatasan, ekosistem itu memiliki peluang, memiliki kesempatan untuk melakukan pemulihan secara alami, gitu ya. Karena tidak adanya orang-orang yang main-main di daerah koral misalnya, itu terumbu karang atau ekosistem melakukan pemulihan secara alami. Tapi tentunya kan prosesnya akan sangat lama. Nah, pengurangan anggaran maupun pembatasan dari pergerakan orang juga mengakibatkan aktivitas ikan merusak atau meningkat. Yang merusak itu meningkat. Bagaimana ini terjadi gitu kan? Di tengah orang tidak memiliki pekerjaan, diasumsikan bahwa mereka hanya mengandalkan sumber daya ikan yang ada di dekat tempat tinggal mereka, sehingga penggunaan alat destructive fishing tentunya akan meningkat. Oleh karena itu, pada akhirnya kesehatan terumbu karang sedikit banyak akan berpengaruh, akan terganggu. Nah, COVID ini sudah berlangsung, jadi sudah lebih dari 1 tahun. Mungkin sekarang ini sudah mau memasuki tahun kedua, gitu kan nantinya. Kemudian laju kerusakan akibat aktivitas ilegal itu tinggi daripada kecepatan pemulihan alami. Kemudian program restorasi juga ada pembatasan, ada keterbatasan, tadi orang dilarang masuk, anggaran juga berkurang, serta dukungan dari finansial dan kebijakan juga berkurang. Jadi kita mengasumsikan jika hal ini terjadi, kesehatan terumbu karang akan terganggu. Berikutnya, nah ini kita mulai masuk pada apa yang kita sebut dengan Indonesia Coral Reef Garden. Di awal tadi kami menyampaikan ini merupakan salah satu program pemulihan ekonomi nasional yang sebenarnya memang bertujuan untuk bagaimana memulihkan perekonomian dari sektor pariwisata, khususnya pengembangan wisata bahari, dengan cara kita melakukan pemulihan lingkungannya. Jadi bagaimana, jadi ada 2 goal selain sektor ekonominya, tapi kita juga mencoba memulihkan lingkungannya. Nah, di tahun 2020 ICRG Bali ini kita bisa memberdayakan kurang lebih dari 10.000, tepatnya ada 11.000 sekian, nanti di slide berikutnya akan ada, memberdayakan kurang lebih dari 10.000 orang masyarakat pesisir di Provinsi Bali untuk menciptakan lapangan kerja alternatif atau lapangan kerja yang sifatnya sementara dalam mendukung perekonomian mereka di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, lokasi-lokasi yang kita punya di tahun 2020 itu ada 5 kurang lebih di Sanur, kemudian Serangan, Nusa Dua, Pandawa, dan Buleleng. Di Buleleng sendiri itu ada beberapa titik dari Lovina, Kali Asem, kemudian Tukadmunga sampai dengan Bakti Segara, Panimbangan, dan lain sebagainya. Jadi ada kurang lebih ada 7 titik yang kita coba buat struktur dan ditempatkan di lokasi-lokasi tersebut. Kemudian program ini sebagai upaya perbaikan ekosistem terumbu karang, juga sebagai sarana nantinya ke depan kita berharap akan menjadi area atau titik pengembangan ekowisata melalui penanaman bibit karang. Kemudian lokasi ini juga kita harapkan menjadi spot wisata bahari baru dan membuka peluang pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, ini yang kita lihat nantinya. Jadi kalau teman-teman nantinya punya kesempatan untuk berkunjung ke Bali, kemudian mengunjungi spot-spot yang tadi kami sebutkan di Sanur, Serangan, Nusa Dua, Pandawa, dan Buleleng. Kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, itu di Sanur ada tulisan sekarang ini di bawah perairan Sanur, tulisan Love ICRG Sanur. Nah, kemudian di daerah Buleleng ada patung-patung yang di sebelah kanan. Kalau kita lihat itu ada patung-patung tentara Jepang, kalau tidak salah ya, untuk bagaimana mereka punya ciri khas bahwa dulu pernah ada tentara Jepang yang masuk misalnya. Kemudian ada Garuda Nusantara itu
ditempatkan kita di Nusa Dua. Nah, kurang lebih ada sekitar 93.685 unit struktur di 5 lokasi tadi, dengan kurang lebih 8 jenis struktur, baik itu fisdom, heksagonal, patung, rumah batako, roti biaya, meja, bayrok, sampai dengan pipa-pipa gitu ya. Nah, kalau kita lihat bentuk-bentuknya seperti yang kita saksikan di layar. Kemudian kita bisa lihat juga dokumentasi program padat karya pembuatan struktur untuk restorasi terumbu karang ini. Ini masyarakat atau yang kemarin terlibat dalam ICRG ini kebanyakan adalah masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan atau skill teknis dalam pembuatan struktur. Jadi pada awal program ini berjalan, kami juga melakukan pelatihan, melibatkan teman-teman dari NGO yang lebih paham, lebih ahli dalam membuat struktur. Kemudian ditransfer pengetahuan, transfer bagaimana cara membuat struktur-struktur tadi. Nah, nantinya kita berharap dengan kemampuan tambahan tadi, teman-teman yang menerima program bantuan ini bisa ke depan memanfaatkan skill baru yang didapatkan pada program ini. Seperti kita lihat, ini ada beberapa tenaga kerja yang awalnya tidak terlatih untuk menggunakan las, mereka juga dilatih untuk membuat struktur-struktur rangka besi, kemudian dilas. Bagaimana membuat struktur-struktur semen, batako, bagaimana membuat racikan komposisi semen, split, koral, pasir, dan lain sebagainya, sehingga membentuk struktur-struktur yang sudah kita sampaikan di slide ini. Nah, total luas area struktur yang dibuat total kurang lebih 73,4 hektar dari target yang semula hanya 50 hektar. Kemudian jumlah tenaga kerja kurang lebih ada 11.039 orang dengan OHK atau hari orang kerja itu 220.740 ya, OHK. Nah, dari 11.000 sekian tadi, kurang lebih 10.000-nya menggunakan pembayaran melalui mekanisme cash transfer. Jadi teman-teman yang bekerja di sini, kita bukakan rekening. Kita bekerja sama dengan BPD, buka rekening sebanyak 10.171 orang, sehingga pada saat mereka seminggu atau 2 minggu sudah bekerja, langsung mendapatkan uang ke dalam rekening mereka, ditransfer gitu ya. Nah, ini dokumentasi. Kita mulai pekerjaan itu kurang lebih pada bulan November 2020, kemudian selesai di Januari 2021. Ada banyak, ini kurang lebih ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan, kemudian melibatkan banyak masyarakat, bagaimana proses pengangkutan struktur tadi ke dalam kapal atau janggolan atau LCT untuk nantinya dideploy di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan. Nah, saya sedikit menyinggung untuk lokasi yang ditetapkan tadi, bahwasanya sebelum program ini dimulai, itu kita melakukan diskusi dengan pihak stakeholder di Provinsi Bali, baik itu di provinsi, kabupaten, dan di kota, serta melakukan survei ilmiah yang dilakukan oleh teman-teman LIBI, kemudian BRSDM dari KKP, ada juga dari beberapa tenaga ahli atau peneliti universitas yang ada di Provinsi Bali, baik itu di Udayana, kemudian beberapa universitas ya, saya coba nanti sebutkan, kita cari lagi. Nah, di sana kita melakukan survei. Sebelum melakukan mulai pekerjaan ini, kita survei dari survei lingkungan lautnya, kualitas air, kemudian tutupan karang, kemudian sosial ekonomi dan lain sebagainya. Setelah itu, hasil daripada survei itu kita sampaikan kepada provinsi untuk dilakukan penyesuaian dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bali.
Jadi lokasi-lokasi itu tentunya tidak boleh bersinggungan dengan kepentingan ruang laut lain yang ada dan sudah direncanakan oleh teman-teman di Provinsi Bali. Nah, ini struktur-struktur yang tadi dibuat di darat, kemudian kita tempatkan di laut sesuai dengan kesesuaian ruang lautnya. Yang tadi kami sampaikan, di sebelah kiri adalah patung Garuda Nusantara yang ditempatkan di Nusa Dua. Kiri bawah adalah patung-patung manusia dan beberapa jenis patung binatang serta beberapa roti buaya, jenis roti buaya, fistom dan lain sebagainya yang kita tempatkan di Buleleng, kemudian di Sanur, Serangan, dan di Pandawa. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu atraksi wisata bawah air baru bagi nantinya wisatawan yang datang, baik itu dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Nah, ini sedikit kami melaporkan. Jadi setelah dilakukan deployment tadi di tahun 2021 di bulan Januari, kami melakukan survei dibantu oleh teman-teman LIPI. Jadi kami sekarang ini dengan Menko Marves juga sedang mencoba menginisiasi satu program lanjutan yang disebut dengan Payment Environmental Services. Bagaimana kita membuat satu peluang menciptakan penganggaran mandiri bagi program ICRG ini untuk pemeliharaan maupun untuk monitoring. Nah, pada saat pembuatan program ini dilakukanlah survei-survei lapangan untuk melihat progres daripada apa yang sudah kita kerjakan di tahun 2020 kemarin gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara umum struktur yang ada sampai bulan Mei terakhir kemarin, teman-teman dari LIPI, BRSDM melakukan survei, itu masih ada, masih utuh, tapi memang beberapa sekarang ini ditutupi oleh biota, baik itu bentos maupun alga. Bentos yang menempel umumnya bryozoa, ada spons, ada tunicata, juga tertutup endapan sedimen, terutama lokasi-lokasi yang ada di selatan ya, khususnya di Nusa Dua. Nah, ini foto yang paling besar ini ada di Nusa Dua. Kita lihat itu banyak sekali sedimen ataupun alga yang menempel. Jadi tentunya ini perlu nantinya sama-sama kita mengelola bersama. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri itu kami juga terima kasih ini dari teman-teman di Buleleng yang secara rutin, secara mandiri teman-teman dari kelompok masyarakat Buleleng ini mengirimkan hasil monitoring mereka di lokasi-lokasi yang ada di Buleleng. Kita lihat bahwa dari awal kita menempatkan struktur di atas substrat, menempatkan struktur, kemudian di atasnya ada substrat dan ditempeli oleh fragmen, itu fragmennya awalnya hanya berukuran 5-8 cm. Jadi kalau kita lihat sampai bulan Mei ini di Nusa Dua dan di Buleleng, itu terlihat sudah melebihi ukuran-ukuran yang lebih dari 8 atau 5-8 cm tadi. Nah, ini struktur-struktur yang ada atau fragmen-fragmen yang ada juga di Sanur di Serangan per 16 Mei kemarin. Jadi kita lihat pertumbuhannya cukup membahagiakan, struktur-struktur yang sangat baik. Kita lihat fragmennya, tapi tentunya tetap ini membutuhkan perhatian bagaimana caranya kita melakukan monitoring dan perawatan ke depan. Nah, di samping itu juga saya pikir kemarin kita juga melakukan satu perencanaan untuk pengembangan museum bahari. Jadi percontohan sebenarnya ini kita coba menginisiasi, mengkaji bagaimana nantinya atraksi tadi bawah air itu bisa diintegrasikan dengan spot-spot wisata yang sudah ada di Provinsi Bali, khususnya di Nusa Dua. Jadi kami mencoba membuat perencanaan di lokasi ITDC untuk mendukung atraksi wisata bawah laut di lokasi ICRG tadi. Konsepnya adalah integrasi dan pengembangan wilayah pesisir berbasis konservasi, pariwisata bahari, serta sebagai wahana atau wadah untuk edukasi. Fungsi dari museum ini nantinya untuk mendukung sarana prasarana ICRG, baik itu sebagai usaha untuk mengoptimalkan potensi objek maupun sebagai tujuan wisata di Nusa Dua. Kami membuat perencanaan kurang lebih seperti terlihat di gambar. Luasan museumnya kurang lebih sekitar 3.300
32 meter persegi. Saya pikir demikian, Mbak Santi, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini apa yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran, bisa memberikan manfaat, meskipun tadi beberapa mungkin tidak terlalu detail kami menjelaskan, tapi mudah-mudahan dengan keterbatasan waktu dan yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran apa yang sudah kita kerjakan. Terima kasih. Silakan Mbak Santi. Ya, terima kasih Pak Ibeng. Wah, menarik banget ini Pak Ibeng. Berapa Pak Ibeng tadi? 93.685 struktur. Saya nggak bisa bayangkan itu Pak Ibeng, gimana pelaksanaannya itu. Melibatkan 11.000 orang. Waduh, ada LCT juga ya Pak ya, kayaknya tadi di gambar video sebelum Bapak paparan tadi, videonya benar-benar ini. Ini Pak Ibeng, saya pengen tahu nih, pasti teman-teman juga pengen tahu bagaimana pola mereka bekerja Pak. Ini yang menarik. Mudah-mudahan ini dengan adanya ICRG ini, teman-teman penyelam itu, khususnya yang di Bali, karena saya yakin setelah dibangun, pasti perlu monitoring ke depan agar menjadi atraksi yang menarik. Kira-kira bagaimana Pak Ibeng program ini keberlanjutannya, dan bagaimana teman-teman masyarakat dan penyelam-penyelam bekerja, mungkin bisa menggambarkan sedikit biar teman-teman juga ada gambaran bagaimana si ICRG ini nantinya kalau direplikasi di berbagai daerah. Pak Ibeng, silakan Pak Ibeng. Baik, terima kasih Mbak Santi. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Santi, saya tambahkan sedikit bahwa kita kemarin di bulan Mei ini juga melakukan ini, serah terima ya. Serah terima disaksikan oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, melakukan serah terima struktur-struktur tadi kepada 13 kelompok masyarakat yang tersebar di 5 lokasi tadi, sekaligus memberikan bantuan sarana prasarana, baik itu alat selam, kemudian ada kano, kemudian ada snorkel, yang nantinya kami berharap sebelum adanya anggaran mandiri yang kita tadi ceritakan, kita sedang proses melalui payment environmental services atau program-program lainnya yang nanti coba kita usul, teman-teman di kelompok tadi bisa melakukan proses monitoring dan pemeliharaan gitu ya secara mandiri. Kami sadar bahwa memang untuk proses monitoring dan pemeliharaan ini membutuhkan tentunya cost, biaya yang paling penting untuk bisa melakukan pengecekan di lapangan, tentunya kan butuh effort dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya bantuan tadi, kami berharap itu sedikit banyak membantu. Nah, apa juga yang kami lakukan adalah melakukan diskusi pada saat kemarin serah terima itu, kira-kira bagaimana mekanisme ke depan. Teman-teman kelompok ini melakukan teknis perawatan dan teknis maupun teknis monitoring. Jadi ada dua skenario sebenarnya. Satu, karena kelompok masyarakat ini tadi ada beberapa misalnya yang tidak memiliki pengalaman dalam melakukan monitoring, karena basisnya misalkan ada nelayan ataupun kelompok masyarakat lain, itu kami sangat mendorong agar teman-teman dari kelompok tadi melakukan kerjasama dengan pihak desa, sehingga nantinya desa bisa melakukan atau membentuk satu unit pengelolaan jasa kelautan melalui ICRG ini. Atau opsi yang kedua adalah teman-teman dari kelompok juga tetap melalui desa tadi melakukan kerjasama, baik itu dengan kelompok penyelam maupun dengan kelompok pemerhati lingkungan atau kelompok wisata bahari lainnya, untuk sama-sama melakukan program pemeliharaan dan monitoring tadi, sekaligus melakukan transfer
teknologi atau transfer knowledge bagi masyarakat kelompok untuk bagaimana cara melakukan pembersihan karang atau struktur yang baik gitu ya. Nah ini sekarang ini sedang kita coba inisiasi, Ibu Santi. Kami berharap setelah nantinya teman-teman ini memiliki kemampuan teknis, kita coba nanti hubungkan dengan program lainnya yang ada di Kementerian Kelautan. Contoh misalnya ada di Kementerian Kelautan itu yang disebut dengan program Dewi Bahari atau Desa Wisata Bahari. Nah, ke depan mudah-mudahan di tahun 2021 atau setidaknya 2022 kita membuat satu pilot bagaimana lokasi yang tadi setelah ada dukungan desa, kemudian ada kerjasama dengan kelompok-kelompok wisata lainnya bisa didukung untuk pengembangan atraksi wisatanya melalui program Dewi Bahari. Nah, itu pun tadi kalaupun jadi nantinya bisa di-inline-kan dengan program Payment Environmental Services tadi. Jadi tahun ini rencananya Kemenko Marves akan mulai mengimplementasikan program PES tadi, tapi sifatnya masih uji coba. Jadi sejumlah charge misalnya seharga Rp35.000 atau berapa dolar gitu misalnya, nantinya akan diuji cobakan di beberapa lokasi di Nusa Dua untuk nantinya angka-angka tadi bisa dikelola oleh nanti kelompok masyarakat ke depan. Nah, kami berharap memang apa yang kita lakukan di 2020 ini bisa direplikasi di beberapa lokasi lain karena kami banyak sekali menerima atensi ataupun permintaan dari beberapa provinsi, kabupaten, kota untuk agar ICRG ini bisa dilakukan di lokasi-lokasi lain di luar Bali. Tapi tentunya ya saya pikir yang paling penting adalah kita bisa melanjutkan program ICRG yang ada di Bali ini sampai dengan kita bisa melihat hasilnya dirasakan oleh masyarakat dan oleh lingkungan. Saya pikir demikian, Mbak Santi. Ya, Pak Ibeng, terima kasih. Boleh Pak Ibeng share screen-nya di stop dulu biar kita lebih bisa mengulas sedikit itu. Ada 3 poin tadi yang saya dengar dari Pak Ibeng. 1 restorasi, 1 ICRG ini akan memunculkan atraksi baru dengan patung-patung, dengan kearifan lokal tadi kalau tidak salah. Ada juga patung-patung Nusantara, ada juga patung-patung COVID, ada Garuda juga, sangat-sangat mungkin 5 tahun ke depan ya Pak Ibeng baru kita bisa menikmatin benar terumbu karang itu mulai tumbuh. Satu hal nih Pak Ibeng, apakah ini banyak chatting nih pertanyaan nih Pak, ICRG ini dimungkinkan untuk di lokasi lain? Nih pertanyaan yang menarik juga nih teman-teman di luar Bali. Apakah bisa ICRG ini nantinya kegiatan ini menjadi bagian dari mereka di luar Bali? Karena tadi disampaikan bahwa ini akan memulihkan ekonomi di mana pandemi ini benar-benar melumpuhkan pariwisata. Khususnya teman-teman masyarakat yang ada di wilayah pesisir yang aktivitasnya pastinya adalah bergerak di pariwisata. Itu Pak Ibeng, dan mungkin Pak Ibeng ini banyak juga permintaan untuk share di chatting nanti paparannya bisa di-share juga, Pak Ibeng bisa, panitia bisa. Itu Pak Ibeng gambaran teman-teman tadi menanyakan itu. Silakan Pak Ibeng. Terima kasih Mbak Santi. Ya, seperti kami sampaikan tadi, sebenarnya banyak sekali ya dari teman-teman di daerah yang meminta agar program serupa bisa berjalan di lokasi-lokasi lain yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, tapi tentunya satu yang perlu menjadi banyak pertimbangan adalah ketersediaan anggaran ya. Ketersediaan anggaran. Jadi saat ini memang pilihan dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Keuangan, selain menjalankan program pemulihan ekonomi tadi atau PEN, itu ternyata prioritas yang sekarang menjadi hal yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan vaksinasi
anggaran itu vaksin untuk vaksin gitu ya. Nah, tapi kami melalui Menko Marves juga sudah banyak diskusi ya. Setidaknya ada beberapa lokasi yang sudah diidentifikasi, kurang lebih dari 5 sampai dengan 10 lokasi yang sudah direkomendasi atau diusulkan oleh teman-teman dari Menko Marves untuk bisa dilakukan replikasi. Tapi kembali lagi tadi seperti yang kami sampaikan, ini bergantung pada ketersediaan anggaran yang ada di Kementerian Keuangan, pemerintah pada umumnya gitu ya. Kemudian yang kedua, dari sisi teknis kami juga menyoroti berdasarkan pengalaman apa yang sudah kita lakukan di Provinsi Bali, ternyata ada beberapa hal yang sangat penting karena ini mengacu pada satu program padat karya tadi. Tentunya ada beberapa hal teknis yang coba kami identifikasi. Satu diantaranya adalah ketersediaan tenaga kerja. Ya. Jadi sangat penting karena tentunya program ini tujuannya memulihkan ekonomi sebanyak-banyaknya. Tentunya harus ada masyarakat yang ikut terlibat di kegiatan ini. Nah, untuk itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu Mbak Santi. Jadi kami di Provinsi Bali itu urutan dalam mendapatkan tenaga kerja ini di 5 lokasi tadi mendapatkan usulan dari bawah, dari desa. Dari desa kemudian ke dinas, kemudian diusulkan ke provinsi gitu kan, dinas kabupaten kota, kemudian ke provinsi, baru ke kita untuk disampaikan, kita sortir keberadaan orangnya, kemudian lain sebagainya gitu ya. Nah, setelah itu hal yang menjadi penting adalah ketersediaan material, kemudian aksesibilitas, harus mudah juga dijangkau misalnya. Kalau misalnya lokasinya agak remote atau seperti di small island, misalnya di pulau-pulau kecil, tentunya akan menyulitkan untuk ketersediaan material maupun ketersediaan dari tenaga kerja. Tapi ini subjektif ya, dari apa yang kami sampaikan tadi, basisnya memang dari apa yang sudah kita rasakan di lapangan di tahun 2020 tadi. Itu setidaknya menjadi bahan pertimbangan agar program-program sejenis ke depan bisa dilaksanakan lebih tepat sasaran, kemudian lebih cepat manfaatnya. Dan yang paling penting memang di tahun 2020 kemarin, hal yang belum kami alokasikan adalah program untuk pemeliharaan maupun untuk monitoring. Jadi ke depan itu menjadi salah satu poin yang penting untuk kita masukkan dalam program-program sejenis. Gitu Mbak Santi. Ya Pak Ibeng, terima kasih Pak Ibeng. Kalau tidak salah ini ICRG ini yang saya dengar anggarannya miliaran ya Pak Ibeng, 5 lokasi menghabiskan lebih dari 100 miliar. Kita semua tentunya berharap ini akan menunjukkan keberhasilannya, menjadi atraksi wisata ke depan yang lebih menarik di samping potensi yang sudah ada sekarang ini. Ini juga ada chatting pertanyaan, apakah ICRG ini dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan swasta atau masyarakat? Mungkin bisa saya jawab ya Pak Ibeng. Sangat-sangat dimungkinkan, sangat-sangat dimungkinkan. Kemarin kita juga sudah di Bali sebagai pilot project kita yang pertama itu melibatkan NGO, LINI, YLKK, dan juga masyarakat di sekitarnya, termasuk juga penyelam profesional Bali. Nah ini nih, di sini nih teman-teman mungkin ada yang bergabung dari P3B Bali. Ayo kita sama-sama nih memonitoring bagaimana pertumbuhan, sama-sama melihat sambil menunggu program PES ini nantinya akan berjalan. Mungkin juga saya sampaikan ini tadi Pak Ibeng juga sudah menginfokan kalau program ini tergantung pada anggaran pemerintah. Mudah-mudahan nih teman-teman yang ada di daerah kalau melihat keberhasilan ini dan menyerap banyak tenaga kerja sebagai aktivitas yang memang diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi, saya yakin pemerintah akan mengusahakan ke depan akan direplikasi di beberapa lokasi.
Satu hal nih Pak Ibeng, mungkin juga bisa memberikan apa ya, saran ke depan ini harus seperti apa, tadi disampaikan supaya replikasi ini ke depan akan lebih baik, lokasinya juga harus tepat, mana lah mungkin teman-teman bisa memberikan masukan, misalnya akan direplikasi di daerah 5 destinasi pariwisata, cocoknya di mana, itu sangat membantu kami pastinya untuk menentukan lokasi yang tepat untuk ICRG ini. Itu Pak Ibeng. Kira-kira nih Pak Ibeng, ada hal yang menarik ini. Ada hal yang menarik nih Pak Ibeng. Apakah mungkin kira-kira nih stakeholder di Bali itu yang mau ikut berkolaborasi ke depan itu mana nih? Saya juga sangat berharap ini bukan hanya pusat, bukan hanya Pemda, tapi swasta ini bisa ayo berbarengan untuk sama-sama mengerjakan apa istilahnya, melanjutkan ICRG ini yang sudah banyak memakan, bukan memakan sih, dalam artian mengeluarkan banyak anggaran, tetapi saya berharap, kami semua tentunya berharap agar ke depan ini benar-benar memulihkan pariwisata menjadi atraksi baru, restorasi juga tetap berlanjut, ekosistem akan sustainable. Intinya seperti ini. Kira-kira gimana Pak Ibeng? Ada gambaran Pak Ibeng harapannya P3B seperti apa? Mungkin BUMN yang ada di daerah, dan juga teman-teman ini di sini nih banyak penyelam mulai bisa memulihkan wisata melalui ICRG ini. Mungkin Pak Ibeng bisa memberikan gambaran. Silakan Pak Ibeng. Terima kasih Mbak Santi. Jadi tadi seperti yang kami sampaikan, saat ini ada perencanaan penyusunan program. Satu, bagaimana kita menyusun perencanaan penganggaran mandiri untuk monitoring dan pemeliharaan dari ICRG, pembiayaan gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kami juga mencoba melakukan perencanaan bagaimana menyusun mekanisme siapa yang melakukan monitoring. Tadi sudah ada penerimanya masyarakat gitu ya. Tapi kelompok masyarakat ini tidak semuanya sehari-hari melakukan aktivitas diving atau monitoring dan pemeliharaan. Nah, ini peluang sebenarnya Mbak Santi tadi. Jadi salah satu usulan yang kami lakukan adalah bagaimana kelompok masyarakat tadi yang sudah nantinya kami dorong untuk bekerja sama dengan desa, melakukan kerjasama dengan teman-teman dari kelompok wisata, teman-teman dari kelompok penyelam, atau dari pemerhati lingkungan lainnya. Ini kita harapkan selain proses monitoring ataupun proses pemeliharaan itu berjalan, kami berharap juga secara paralel teman-teman kelompok masyarakat atau yang lainnya juga mendapatkan kemampuan teknis untuk ke depan melakukan pemeliharaan maupun monitoring secara mandiri. Jadi ini sangat penting. Teman-teman yang ada di sini, divers secara profesional maupun bisa bergabung melalui wadah langsung dalam kelembagaan misalnya, ataupun secara perorangan nanti kita bisa melakukan inisiasi atau fasilitasi untuk kerjasama tadi. Nah, yang penting ke depan apa yang kita lakukan ini tentunya harus memberikan manfaat. Nah, itu yang coba kami lakukan dalam jangka waktu dekat ini, Mbak Santi. Mudah-mudahan ini berjalan sehingga tahun depan setidaknya kita sudah memiliki perencanaan penganggaran dan model pengelolaan bagi ICRG. Nah, kenapa kami melakukan untuk payment environmental services saat ini? Pak Ibeng, terima kasih Pak Ibeng. Melakukan Oke, Mbak Santi, terima kasih. Iya, mungkin masih banyak hal nih teman-teman mau banyak bertanya, tapi saya yakin ke depan nanti teman-teman bisa langsung menghubungi kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan
Terima kasih Pak Ibeng dan juga teman-teman yang sudah join di talkshow di siang hari ini. Terima kasih panitia karena memang waktu sudah habis. Walaupun kita ingin banyak berbincang-bincang Pak Ibeng, karena saya yakin karena ini adalah program yang baru sekali untuk kita semua. Mohon maaf kalau banyak hal yang belum banyak kita sampaikan. Kembali Mbak Ririn kami sampaikan. Terima kasih waktunya. Selamat siang.